Penyakit bisnis mulai lagi, Mas Iqbal. Ini jangan karena ada yang baru datang ya, pada heboh orang-orang komennya begitu ya. Itu komentarnya banyak banget yang kayak gini sih. Karena kedatangan Bill Gates. Bill Gates kemarin kan dia punya foundation kan, yang concern di vaksin TBC dan malaria ya, setahu saya. Jadi emang, bukan malaria, demam berdarah. Jadi ya ini kan dua penyakit yang memang di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin kan. Makanya selalu sih kalau ada itu pasti dikaitin dengan bisnis itu pasti. Apalagi kita punya perusahaan vaksin yang besar juga, Bio Farma yang memproduksi vaksin ke ratusan negara dunia gitu. Itu pasti akan selalu sih. Vaksin dan alkes itu semuanya selalu, ada peluang sebetulnya. Ada selalu, ya. Justru ini momen untuk mengembangkan penelitian di perusahaan vaksin kita. Bagaimana caranya biar perusahaan vaksin kita itu bisa mendominasi, bisa ekspor vaksin kemana-mana. Gitu. Dan harusnya di wake up call juga ya, bahwa memang industri lokal ini harus dikembangkan gitu. Jangan sampai kita impor terus. Nanti kalau nggak ketergantungan, orang-orang pada nge-keep semuanya kan. Betul. Karena farmasi kita 90% itu kan kalau nggak salah masih impor. Dan yang menjadi pertanyaan tentunya seberapa siap nih kita. Kemarin kan kita setelah pandemi COVID-19 kita tahu saat itu kalau kita flashback memang situasinya cukup mengkhawatirkan. Oksigen di mana-mana susah. Masker aja tuh dijualnya tuh bahkan mengalami lonjakan harga yang gila-gilaan. Kalau misalkan worst case-nya COVID-19 kembali melonjak gitu, seberapa siap sih industri kesehatan Indonesia ini untuk bisa menghadapi? Kalau dari sisi industri kan sebenarnya di era Pak BGS yang kita tahu kan beliau juga diangkat di era COVID ya, dan udah melakukan banyak hal lah, misalkan memaksa perusahaan-perusahaan asing untuk investasi di sini, untuk apa? Karena kan dulu nyari paracetamol aja kan sampai ke India gitu, susah. Dan waktu itu posisinya semua negara kan nahan ya ketika itu. Bahkan sampai urusan masker aja tuh susah banget gitu. Karena belum masalah regen, masalah bahan-bahan lab itulah segala macam. Tapi saya lihat di eranya Pak BGS ini udah berjalan ya dalam proses yang beliau bilang sebagai transformasi kesehatan itu. Tapi keikutsertaan di global juga saya rasa penting. Makanya kita juga join di Pandemic Fund itu. Bahkan kan Pak Khatib Basri salah satu semacam mungkin Dewan Pelaksana ya, seingat saya. Dan Pandemic Fund ini kan sebenarnya solusi ketika misalkan nanti amit-amit gitu ya, ada pandemi lagi kita nggak tahu kapan gitu. Jadi dari sisi pendanaan ini udah siap nih nanti negara miskin. Dan tadi berita yang terbaru tadi, WHO itu benar, fakta itu penting gitu loh. Jadi jangan sampai, jadi produsen obat tadi kan ditarget tuh udah 20% harus langsung ke negara yang miskin gitu. Waktu COVID itu kan sebenarnya kita bersyukurnya karena kita punya banyak teman sih sebenarnya. Jadi misalkan yang saya tahu ya, misalkan Bu Retno dekat dengan Menteri Korea gitu. Jadi nanti dia telepon, saya perlu ini nih, ya udah deh Indonesia baik kita kirim. Hubungan bilateral yang terjaga. Iya, tapi itu kan situasinya sangat krisis ya, maksudnya nggak yang formal gitu. Jadi belum ada SOP-nya tuh. Jadi nanti ke depannya mungkin perlu ada SOP yang ya saya rasa udah dipikirkan lah antar negara. Jadi ketika amit-amit ya, mudah-mudahan sih saya sih berharap nggak ada lagi sih. Waktu itu kan pandemi. Indonesia sempat denial kalau misalkan awal-awal. Ini gimana sih supaya jadi wake up call, lampu kuning buat pemerintah? Jangan sampai tunggu banyak yang lonjakan kasus sampai orang harus ngantri dulu di rumah sakit baru bisa memberikan imbauan atau mungkin lebih strict lagi gitu. Iya. Kalau menurut saya karena paling awal memang edukasinya sih. Karena COVID-19 itu kan dia penyakitnya kan, virusnya corona dan seterusnya, dan ada varian gitu kan. Dulu kita ingat varian yang paling parah itu kan Delta itu kan paling parah di 2021 kan. Kemudian turun di 2022 itu Omicron kalau nggak salah. Dan kesini Omicronnya tapi sub varian lagi gitu. Sebenarnya kalau nggak salah Prof Chandra Yoga juga sempat mention bahwa inilah momen untuk meningkatkan penelitian di bidang genomik ini gitu. Jadi kedepannya ya tadi bisa bikin vaksinnya duluan segala macam gitu. Itu yang saya sih ya ada sih inisiatif di Kemenkes ya. Cuman dari kampus mungkin perlu diajak juga sih untuk mulai meriset soal ini gitu. Semoga anggarannya juga. Nah itu dia. Nah ngomong-ngomong soal anggaran nanti kita bahas lebih dalam ya. Kira-kira sebenarnya di APBN tuh masih ada nggak sih atau jangan-jangan memang fokusnya udah berubah nih. Nah kalau dari Mbak Sefty, sebenarnya kalau kita compare nih selain seberapa siap sih sektor kesehatan negara-negara lain, tapi kalau dari segi perbandingan penanganannya sendiri seperti apa sih antara mungkin Indonesia dengan negara-negara Singapura, Malaysia, Thailand?
Kalau misalnya kita lihat beberapa negara seperti Singapura, kan Singapura memang levelnya sedikit berbeda ya, memang agak udah advance lah. Iya. Tapi kalau misalnya seperti negara-negara seperti India misalnya, walaupun memang terkesan masyarakatnya mungkin kurang begitu care dengan kesehatan, tapi sebenarnya pemerintahnya juga melakukan sesuatu. Buktinya ada di beberapa negara bagian yang sekarang kasusnya tinggi, mereka melakukan penyuluhan lagi, lalu ada seperti anjuran lagi untuk menggunakan masker dan lain-lain gitu. Sebenarnya saya tidak mau mencoba membandingkan Indonesia dan negara lain ya, karena memang kan kadang-kadang case-nya kan berbeda. Toh di sini juga case-nya kan kalau menurut data yang kita dapatkan kan juga masih rendah, tapi setidaknya ya aware dulu lah dengan apa yang terjadi, dan saya harap sih ini apapun penyakit yang di luar itu bisa jadi sesuatu yang dicari jalan keluarnya oleh pemerintah sebagai like shield buat waspada gitu loh, kayak bagaimana caranya waspada nih terhadap ini gitu, dan sampai terulang kemana-mana. Saya ingat juga minggu depan kalau nggak salah Presiden ke Malaysia itu untuk KTT ASEAN 23 sampai 25 gitu. Ya maksudnya Malaysia kan juga salah satu yang mengalami lonjakan. Ada lonjakan kasus kan. Mungkin harusnya sih karena ini KTT ASEAN ya, dengan Malaysia sebagai ketua tahun ini mestinya sih ya harusnya sih dibicarakan ya, karena ini udah ada di Thailand, udah ada di. Cuman mungkin nggak akan jadi isu yang utama sih saya rasa, kan kalau KTT ASEAN sekarang pasti isunya bagaimana menghadapi Trump gitu kan. Bagaimana koordinasi di ASEAN gitu. Tapi sebenarnya lucu loh ngomong-ngomong soal Trump, tuh ada pemberitaan di luar itu yang mengaitkan kemunculan COVID dan kemunculan Trump lagi sebagai presiden. Jadi kayak memang ada aja gitu isu-isu atau jadi ditarik benangnya gitu. Wah, ini untuk melengsarkan Trump lagi, karena kan dulu kan kalau kita ingat kan masa Trump di mana dia tingkat kepercayaan publiknya sangat rendah itu pada saat penanganan COVID-19 kan. Ada hubungan sebenarnya. Cocokologi ya. Cocokologi mah ada aja. Iya, tapi memang berlaluan seru ya.